Halo teman-teman, ketemu lagi sama saya Anas Wicaksono. Di video kali ini kita akan mulai masuk ya untuk belajar caranya menulis query di PostgreSQL. Oke, jadi perlu saya tegaskan lagi, jadi ini emang PostgreSQL ya, tapi sebenarnya secara umum prinsipnya PostgreSQL, MySQL, Microsoft SQL Server itu secara prinsip sama aja gitu ya. Jadi apalagi terkait Select ini di semua RDBMS gitu ya, Relational Database Management System itu sama aja gitu ya, pasti ada Select itu. Oke, langsung kita mulai aja kali ya teman-teman. Oke, jadi sebenarnya SQL Select ini fungsinya buat apa? Yang pertama itu SQL ini berfungsi untuk mengambil data dari relational database yang kita punya. Oke, jadi relational database itu terdiri dari banyak tabel gitu ya teman-teman. Nah, di sini statement select ini memungkinkan kita sebagai pengguna untuk mengambil data dari kolom tertentu maupun tabel secara keseluruhan. Oke, nanti mungkin teman-teman akan lebih jelas ya ketika kita praktek. Dan yang ketiga, statement ini juga memungkinkan kita untuk mengambil data dari banyak tabel sekaligus secara bersamaan menggunakan yang namanya joins. Nah, ini akan dipelajarin nggak di video ini ya, nanti akan saya jelaskan di video yang lain, karena itu lebih dalam lagi pembahasannya. Oke, kita akan coba yang dasar dulu ya. Oke, jadi contohnya seperti ini, teman-teman. Sorry ya, itu ada bagian yang ketutup. Yang pertama, kita bisa ngambil seluruh kolom yang ada di dalam sebuah tabel dengan cara seperti ini. Select bintang ya. Tahu ya teman-teman, ada logo bintang ini. Terus from, tulis nama tabelnya. Ini kita akan mendapatkan seluruh tabel dan seluruh baris yang ada di tabel tersebut. Seperti itu. Terus yang kedua, kita juga bisa mengambil kolom-kolom tertentu. Misalkan kita punya satu tabel, ya nanti kita pakai itu contohnya aktor. Aktor itu misalkan punya 5 kolom gitu ya. Kita bisa aja ambil cuma kolom pertama, kedua, ketiga, atau pertama dan ketiga, atau pertama dan keempat aja. Seperti itu. Kita bisa menulis ini sesuai dengan kebutuhan kita. Kita mau ambil data apa. Oke. Terus kemungkinan yang ketiga, selain dengan kolom tertentu, kita juga bisa filter datanya. Nah, di sini bagian yang ketutupan ini maksudnya ini where ya, tulisannya where, di mana gitu ya, bahasa Inggrisnya di mana. Kayak misalkan kita pingin, misalkan kolom pertama itu adalah nama depan dari seorang aktor. Kita bisa nih, kita tulis, dan kita hanya pingin ambil, saya pingin data yang nama depan aktornya itu misalkan Arnold, misalkan gitu. Itu bisa. Oke, dan yang terakhir, ini tentang joins ya. Ini tidak akan kita bahas di video kali ini, tapi memungkinkan teman-teman. Misalkan ada di relational database itu, pasti tabelnya ada banyak. Nah, misalkan teman-teman mau mengiris gitu ya, menemukan irisan antara tabel satu dengan tabel kedua. Nah, teman-teman menggabungkannya dengan menggunakan joins. Jadi, bisa mengambil beberapa data dari tabel yang berbeda secara sekaligus. Kira-kira seperti itu. Oke, nah ini tabel yang akan kita gunakan ya di praktek kali ini. Nama tabelnya itu aktor, ya, berisi oleh dari nama-nama aktor, dari ID aktornya, nama depan aktornya, nama belakang, dan last update ini adalah kapan data ini terakhir diupdate. Seperti itu. Oke, mungkin teman-teman biar lebih familiar ya, kita langsung mulai aja. Kita buka di The Beaver aja ya, teman-teman. Nah, contohnya seperti ini. Kita coba di query yang paling dasar dulu, teman-teman. Select bintang from aktor. Nah, kalau ini artinya kita ingin mengambil seluruh data, artinya seluruh kolom dan seluruh baris yang ada di tabel aktor. Tabel yang ini ya, teman-teman. Nah, jadi tabelnya ada banyak. Oke, nah kalau misalkan teman-teman menjalankan untuk di The Beaver, bisa pencet ini, ya, execute SQL query, atau bisa juga shortcutnya ya, Ctrl plus Enter. Nah, kita dapat ya datanya seperti ini. Nah, kita bisa lihat di sini ada berapa datanya? Oh, ada 201 aktor. Seperti itu. Ya, seperti ini. Ini ada nama saya karena saya tambahin sendiri ya, teman-teman. Di teman-teman mungkin nggak ada. Nah, ini yang pertama. Oke, select query yang varian kedua ya, teman-teman. Kita bisa memilih kolom-kolom tertentu aja. Misalkan seperti ini cara penulisannya ya. Select. Ini tidak harus di enter ya teman-teman. Penulisannya bisa juga seperti ini. First. Nah, ini kalau misalnya seperti ini kan dia bisa predik nih namanya apa sih. Kita sebaiknya tulis nama tabelnya dulu aja.
from actor, kan gini ya. Di sini adalah alias. Ini akan saya jelaskan di video yang lain ya, teman-teman. Terkait alias, seperti sini. Kita cuma mau ngambil kolom first name dan kolom last name. Kita nggak butuh tuh namanya ID, gitu ya. Seperti ini. Kita jalankan lagi, Ctrl Enter. Nah, nanti yang keluar hanya first name dan last name. Coba kita bandingkan ya. Ini kita pin dulu. Ini output yang kedua, ini output yang pertama. Nah, perbedaannya seperti ini, teman-teman. Kalau select bintang, itu keluar semua datanya, seluruhnya ya. Kolom 1, 2, 3, 4. Sedangkan yang kedua, ini hanya first name dan last name aja, sesuai dengan yang kita tulis di sini tadi. Nah, ini mungkin ada teaser sedikit ya dari saya terkait where ya, penggunaan where. Misalkan kita select bintang aja deh gitu. Terus from actor. Nah, kita pokoknya saya pingin aktor yang nama depannya itu Nick deh, misalkan Nick, N-I-C-K. Misalkan gini ya, first name sama dengan Nick, misalkan gitu. Coba kita run ya query-nya, teman-teman. Oh, kenapa ini ada error ya? Kita coba lagi. Oh, ini ya, ini ada typo teman-teman di sini. Ini harusnya first, bukan fish, ya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini fungsi dari where ini adalah melakukan filter data sesuai dengan syarat atau kondisi yang kita tentukan di where ini. Misalkan kita cuma pingin ngambil data nama-nama aktor yang nama depannya adalah Nick. Oke, kira-kira seperti itu ya teman-teman terkait select. Selanjutnya kita akan bahas masih terkait select di video selanjutnya, tapi akan lebih dalam. Oke, kira-kira segitu dulu teman-teman untuk hari ini terkait dengan select statement. Hari ini kita udah mulai menulis query ya. Jadi udah mulai praktik. Teman-teman akan lebih banyak eksplorasi di sini. Silahkan dicoba-coba. Menggunakan tabel yang lain pun boleh ya. Di sini ada 15 pilihan tabel. Mungkin supaya teman-teman lebih paham terkait ini tabel mengenai apa, isinya ada apa aja gitu. Oke, jadi kalau ada pertanyaan teman-teman nggak usah sungkan. Silahkan bertanya. Boleh lewat kolom komentar, boleh lewat Instagram saya gitu ya, boleh juga lewat LinkedIn. Oke, jangan lupa like dan subscribe supaya saya semakin semangat untuk bikin konten-konten untuk mengedukasi kita semua terkait dengan data science. Oke, sampai ketemu di video berikutnya.